Beberapa negara menangguhkan rute ke China, analisis dampaknya terhadap ekonomi China. Karena permintaan yang menurun, biaya operasional yang meningkat, dan ketegangan geopolitik, beberapa maskapai internasional telah membatalkan atau menangguhkan sebagian penerbangan ke China. Pada saat yang sama, maskapai China juga mengurangi rute internasional mereka. Analis menyarankan bahwa hal ini mencerminkan penurunan baik dalam ekonomi China maupun pengaruh internasionalnya. Pada tanggal 10 Oktober Polandia Airlines LOT mengumumkan akan menghentikan penerbangan langsung antara Warsawa dan Beijing selama musim dingin 2024 hingga 2025. Pada tanggal 9 Oktober Scandinavian Airlines SAS mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan rute Copenhagen-Shanghai mulai tanggal 10 November. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa, karena kondisi pasar saat ini, keputusan sulit ini diambil untuk memastikan optimasi sumber daya. Dalam 3 bulan terakhir, 3 maskapai Eropa lainnya juga menghentikan atau mengurangi layanan mereka ke China, dengan alasan seperti tekanan biaya dan persaingan. Pada akhir September, Lufthansa, salah satu maskapai terbesar di Eropa, mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan rute Frankfurt-Beijing mulai akhir Oktober. Pada awal Agustus, British Airways mengumumkan akan menangguhkan rute London-Beijing mulai akhir Oktober. Rute ini diperkirakan akan dihentikan selama setidaknya setahun, dengan tinjauan dijadwalkan pada November tahun depan. Pada pertengahan Juli, Virgin Atlantic Airways, yang berkantor pusat di Inggris, mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan rute London-Shanghai mulai tanggal 26 Oktober. Ini adalah satu-satunya rute maskapai tersebut ke China sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa dan Rusia telah menutup ruang udara mereka satu sama lain, yang menyebabkan penerbangan dari Eropa ke timur jauh harus menempuh rute yang lebih panjang dan berputar, yang mengakibatkan peningkatan konsumsi bahan bakar dan harga tiket yang lebih tinggi. Namun, maskapai-maskapai China masih bisa terbang melalui ruang udara Rusia, memungkinkan mereka menawarkan rute yang lebih pendek dan harga yang lebih kompetitif. Selain Eropa, beberapa maskapai di wilayah Asia Pasifik juga telah melakukan penyesuaian pada rute mereka ke China. Pada tanggal 3 Oktober, Departemen Pariwisata Filipina mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa maskapai lokal harus mengevaluasi ulang rute Filipina-China karena permintaan perjalanan internasional dari China yang secara keseluruhan lemah. Data dari penyedia statistik penerbangan global OAG menunjukkan bahwa Philippine Airlines telah mengurangi frekuensi dan jumlah rute ke dan dari China. Pada pertengahan Juli, Royal Brunei Airlines mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan penerbangan ke dan dari Beijing mulai tanggal 27 Oktober. Maskapai tersebut juga menyatakan bahwa mereka akan terus memantau kondisi pasar dan melanjutkan layanan begitu situasi membaik. Pada pertengahan Mei, Qantas Airways juga mengumumkan bahwa, mengingat permintaan pasar yang lemah, mereka akan menangguhkan rute Sydney-Shanghai mulai tanggal 28 Juli dengan rencana untuk melanjutkannya begitu situasi membaik. David Huang, seorang ekonom China Amerika yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan kepada Epoch Times bahwa tindakan seperti ini oleh maskapai bukanlah langkah jangka pendek, melainkan mencerminkan perencanaan jangka panjang. Keputusan untuk menghentikan rute tertentu berarti bahwa maskapai-maskapai ini pesimis tentang prospek pasar jangka menengah dan panjang negara tersebut. Rute ke China, yang sebelumnya sangat diperebutkan oleh maskapai, kini mulai ditinggalkan, yang menunjukkan bahwa pasar investasi dan pariwisata China tidak lagi seperti dulu. Hal ini juga menyoroti tekanan besar yang dihadapi ekonomi domestik China. Penerbangan antara Amerika Serikat dan China mengalami pemulihan yang terbatas. Menurut data OAG, frekuensi penerbangan antara AS dan China pada bulan Juli hanya mencapai 23,6% dari jumlahnya 5 tahun lalu, dengan faktor keterisian hanya 25% dibandingkan 5 tahun lalu. Profesor Sun Kuo-hsiang dari Departemen Urusan Internasional dan Bisnis di Universitas Nanhua, Taiwan, mengatakan kepada Epoch Times bahwa pengurangan rute internasional dapat berdampak negatif pada perdagangan internasional, investasi asing, dan kegiatan bisnis China. Industri pariwisata outbound China juga akan terpengaruh, yang selanjutnya memengaruhi perkembangan ekonomi negara tersebut. Sun juga menyebutkan bahwa daya tarik internasional China sedang menurun, terutama setelah pandemi, dengan banyak negara yang mempercepat proses pemisahan dari China. Penangguhan penerbangan oleh beberapa negara adalah cerminan nyata dari perubahan penilaian komunitas bisnis internasional terhadap pentingnya global China. Saat beberapa negara menyesuaikan rute penerbangan mereka ke China, industri penerbangan China juga sedang mengalami perombakan. Pada akhir Agustus, Administrasi Penerbangan Sipil China, CAAC, dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengeluarkan pedoman mengenai promosi pembangunan hub penerbangan internasional, yang mengonfirmasi kerangka kerja 3+7 untuk pengembangan hub penerbangan internasional. Dokumen tersebut menyatakan bahwa untuk rute internasional yang menghubungkan bandara selain bandara hub internasional, pemerintah daerah tidak boleh mengatur subsidi rute. Ini berarti bahwa, kecuali untuk kota-kota,
3+7, kota-kota lain tidak diizinkan memiliki subsidi rute internasional. Sebuah artikel finansial di NetEase China menunjukkan bahwa titik impas bagi industri penerbangan sipil China untuk mencapai profitabilitas adalah faktor keterisian minimal 60%. Saat permintaan tidak mencukupi, rute internasional ini harus bergantung pada subsidi lokal. David Huang mengomentari bahwa, relatif, semakin banyak rute penerbangan dan semakin besar bandara yang dimiliki suatu negara, semakin makmur negara tersebut. Sebaliknya, lebih sedikit rute internasional dan bandara yang lebih kecil menunjukkan bahwa bagian negara tersebut dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, serta pengaruh internasionalnya, sedang menurun.